Paling kalau kita lihat ini kan seperti semangat baru ya, akan dikucurkan dana ke perbankan begitu, Himbara khususnya sebanyak 200 triliun rupiah begitu. Nah, kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa sih Pak optimisme pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan kucuran dana dari pemerintah sebesar 200 triliun ke bank-bank Himbara ini? Oke. Tadi dijelasin pendekatan ini berbeda dengan Menteri Keuangan yang sebelumnya. Mungkin Ibu Sri Mulyani yang ex central banker melihatnya pendekatan ini mula masuk ke ranah central bank. Jadi kalau sebelumnya tidak melakukan penempatan dana di Bank Himbara, perubahan yang jelas sekali sekarang adalah penempatan ini menambahkan likuiditas di sektor perbankan. Dan sudah tentu di masing-masing bank Himbara pressure-nya ada ya untuk disalurkan, ekspektasinya untuk disalurkan. Yeah. Dan ini sebenarnya supply side, menambahkan liquidity, mungkin menurunin suku bunga, cost of funds di perbankan. Yang penting harus ada demand-nya. Dan dari sisi demand membutuhkan mungkin beberapa langkah selain menambahkan 200 triliun ini. Salah satunya mungkin stimulus fiskal dan juga cara-cara untuk menambahkan optimisme dari sisi bisnis. Ya. Baik, lalu terkait dengan paket stimulus ya, ini stimulus ekonomi 845. Ini kalau dari pasar keuangan sendiri atau dari market melihatnya seperti apa? Oke, I think once again paket fiskal stimulus ini lebih ke signal ya bahwa pemerintah dan Menteri Keuangan is very willing untuk melakukan support ke ekonomi. Ya, namun dari sisi angkanya yang saya ngerti mungkin secara total angkanya sekitar 21 triliun, malah bisa lebih kecil berbanding dengan paket stimulus yang sebelumnya di bulan Juni. But of course, it is not about the size, it is about the signal, menunjukkan the willingness of the minister untuk melakukan stimulus. Dan ada detail lagi yang harus diperhatikan, yaitu Menteri Keuangan baru juga akan lebih fokus terhadap penyerapan APBN di masing-masing kementerian dan juga lembaga. And I think that is the more important piece of the policy. Ya, sehingga uang selain 200 triliun tadi, uang APBN-nya juga disalurkan dan jauh lebih besar berbanding stimulus 21 triliun tadi. So we have to look at this as a complete package ya. Adanya stimulus moneter, adanya likuiditas, adanya paket 21 triliun tadi, dan juga spending dari pemerintah sampai akhir tahun seharusnya digenjot. Dan mudah-mudahan dengan semua langkah yang diambil, dampak terhadap ekonomi akan lebih kelihatan. Baik, tapi kalau kita lihat kan juga saat ini korporasi non-bank begitu ya, ini kan banyak yang lebih memilih untuk memarkirkan dananya nih di bond pemerintah begitu ya, atau juga SBN. Yeah. Gitu. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Ini mungkin satu simptom, satu gejala. Kalau kita lihat di retail, investor retail juga melakukan penempatan di SBN. Jadi kalau bisnis atau koperasi melakukan yang sama, sebenarnya simptom yang cukup sama di ekonominya, yaitu peluang investasi lain kurang menarik. Jadi semuanya ditempatin di SBN. And we come back to the economy. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak menambahkan peluang investasi dari sisi bisnis, excess cash itu akan ditempatin di aset yang dilihat risk free. Ya, sehingga kalau ada peluang investasi yang baru, yang menarik, baru penempatan itu akan dikurangi untuk
dimasukin lagi ke dua-duanya untuk business expansion. Malah sebelumnya, kalau membutuhkan uang untuk working capital, seharusnya uang itu akan dialihkan juga ke working capital. Malah kedua-duanya belum kelihatan. Why? Because the economy is still in a soft spot-nya. Dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini begitu ya, lalu juga pemerintah membuat kebijakan paket stimulus begitu ya, lalu juga ada kucuran dana 200 triliun rupiah. Apakah Anda melihat ini mampu menjadi katalis positif atau sentimen positif untuk terjadinya inflow atau capital inflow ke tanah air? Tapi sebetulnya kondisinya saat ini seperti apa? Outflow kah? Selama bulan ini masih kejadian outflow, but it's really because investor asing have been very comfortable dengan adanya Sri Mulyani selama cukup lama, ya. Dan perubahan Kemenq menjadi sesuatu yang cukup baru, and they need time to adjust, ya. Dan kemudian dengan comfort level yang cukup tinggi, sebenarnya posisi asing di Indonesia rata-ratanya neutral atau overweight, sehingga mereka harus melakukan risk management. Ini dari sisi obligasinya. Sudah tentu kalau kita melihat indikasi dari pemerintah dan juga BI, negara secara kebijakan menuju growth, ya, untuk mendukung growth. Dan cukup natural kalau investor asing yang basisnya obligasi berasa sedikit lebih khawatir. Yeah, this is a very different approach berbanding 5 tahun atau 10 tahun terakhir. So there is a transition process, ya, dan the new finance minister masih membutuhkan waktu untuk prove himself. Secara kredibilitasnya kan membutuhkan waktu. And so I think it's quite natural to see some outflows. The good thing is outflows di bonds juga tidak terlalu besar. Secara year to date masih net inflow.